kalau latihan Anapanasati itu memang tantangan tantangan sekali gitu ya. Karena bisa menjadi hambatan dalam berlatih. Ya, tapi ada juga yang berhasil di awal-awal memang berat karena dia harus berusaha apa namanya beradaptasi dengan kondisi hidungnya yang flu yang mampet lah bisa dikatakan. Mungkin saja Hmm. dia cuma hanya bernapas dari satu hidung atau bahkan dua-duanya mampet jadi napasnya sedikit sekali. Nah, itu juga bisa terjadi dan itu memang tantangan tantangan sekali. Nah, kalau meditatornya sabar dan tetap bertahan, mungkin saja malah dengan anapanasati flu-nya atau pileknya bisa hilang. Tapi ya berapa lama hilangnya, nah ini nggak tahu. Tapi ada juga yang seperti itu. Tadinya pilek sebelah gitu ya, mampet dipakein, maksudnya dia latihan anapanasati, awalnya rada nggak nyaman, tapi lama-lama malah jadi plong. Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, ada juga yang memang pada akhirnya nggak bisa sama sekali. Artinya dia udah mikirin, aduh lagi pilek nih, gitu kan. Nggak bisa ngelihat napas, dia udah gelisah dulu. Udah gelisah dan jadi nggak tenang gitu. Akhirnya ketidaktenangan itu ya memperburuk keadaan. Akhirnya Hmm. makin dia nggak bisa sabar dan nggak bisa konsentrasi, nggak punya kualitas konsentrasi di napasnya karena dia menganggap kalau lagi flu ini nggak mungkin bisa latihan anapanasati gitu. Nah, itu juga ada psikologis meditator seperti itu ya. Kalau memang dia nggak siap, ya biasanya Bante akan coba ganti objek meditasi lain, misalnya dengan Buddha Nusati gitu. Ya, jadi Buddha Nusati kan nggak perhatiin napas, cuma hanya perenungan kualitas Buddha saja, ya kan? Atau dengan meta gitu. Ya, itu bisa dijadikan alternatif untuk latihan selama masih kondisinya tidak memungkinkan untuk latihan anapanasati itu sendiri. Nah, tapi ya dicoba dulu, dicoba bisa nggak? Kalau memang rasanya belum nggak bisa, ya udah kita ganti objek yang lain gitu aja sebenarnya. Nah, di sini ya buat yang lain juga dalam meditasi jangan lelah untuk mencoba gitu ya. Coba lagi karena memang ya inilah hasil dari percobaan terus ya meditator akan berhasil. Karena kan berdasarkan pengalaman ya keberhasilan meditator itu sendiri. Prinsipnya nggak ada yang nggak mungkin, itu saja. Nah, oh ya, Bante ingat, nah, salah satu shadow bilang kunci keberhasilan itu ada empat faktor. Ya, Anda juga perlu ingat, mungkin bisa di-apply dalam dalam semua hal ya. Ya, dalam meditasi bisa, dalam berbisnis bisa, dalam hal apapun rasanya akan bisa. Contohnya apa yang empat itu? Yang pertama adalah determinasi, tekad yang kuat, Hmm. tekad misalnya saya mau meditasi atau saya mau berhasil dalam meditasi gitu. Pokoknya Anda eh, punya determinasi untuk melakukan sesuatu, ya, tekad yang kuat. Lalu yang kedua, eh, inklinasi, ya, kecenderungan Anda bentuk. Nah, inclination ini atau kecenderungan ini harus sejalan, harus sesuai dengan tekad Anda. Misalnya Anda mau meditasi, tapi senang dugem gitu, ya kan? Mau meditasi, semua tekad belajar berhasil meditasi, tapi sibuk sana sini, banyak urusan. Gimana mau meditasi? Jadi kecenderungannya nggak nyambung gitu, ya kan? Bisa juga, contohnya Anda bertekad jadi dokter, tapi seneng gambar gitu, arsitek.
kecenderungannya Apa? bikin gambar aja, yang nggak mempelajari obat-obatan atau yang lain-lainnya, jadi gambar aja. Atau Anda main musik aja, misalnya. Berarti kecenderungannya nggak Aku dibentuk. Kalau misalnya mau jadi dokter ya arahkan pengetahuan yang berhubungan dengan dunia kedokteran. Ya kan, Anda bergaul dalam lingkungan ke sana, memulai gitu kan. Terus menyukai, artinya menyukai atau mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang ya ilmu kedokteran itu sendiri. Nah, jadi determinasi dan kecenderungan, inklinasi ini perlu sejalan. Ya, Anda mau masak, saya mau masak, tapi ya sibuk keluar gitu kan, sibuk hangout gitu, mana bisa gitu kan, nggak bisa masak jadinya, nggak dapat menunya. Oke, lalu setelah punya determinasi, punya inklinasi, punya kecenderungan, yang ketiga adalah praktek. Anda lakukan, jangan cuma niat doang, jangan cuma niat terus baca buku, misalnya niat meditasi iya kuat, baca buku iya baca, tapi nggak dipraktekin. Gimana nih latihan anapanasati? Gitu kan, ngomong doang jadinya. Oh, saya tahu teorinya banyak gitu kan, ya kan? Tapi nggak dipraktekin, percuma gitu kan. Tahu teori doang, tahu yang lain. Nah, jadi Anda harus lakukan. Jadi apapun, apapun ini Anda lakukan sesuai dengan niat Anda, ya niat Anda, tekad Anda sesuai dengan kecenderungan yang sudah dibentuk. Lalu lakukan, bergerak gitu kan, ya kan? Bergerak saja. Mulai dari mana Anda berada, bergerak saja sesuai dengan tekad Anda dan kecenderungan yang Anda buat. Dan faktor terakhir adalah ya perhatian yang benar, perhatian yang bijaksana, yoniso manasikara. Sudah latihan, ya, terus Anda ada masalah, oh iya wajar lah. Saya kan pemula, gitu kan. Saya kan pemula, ya saya akan coba lagi. Jadi wajar deh saya belum berhasil. Ini kan baru dicoba. Jangan belum berhasil, aduh bodoh sekali saya ya. Kok begini aja nggak bisa. Nah itu bukan proper attention ya. Bukan yoniso manasikara. Anda menekan Anda sendiri. Aduh, kok saya begini aja nggak mampu sih, yang lain bisa. Bukan. Oh ya wajar lah, namanya juga saya latihan. Saya akan coba lagi. Itu proper intention. Itu perhatian yang bijaksana, perhatian yang benar terhadap latihan Anda yang berusaha menyemangati Anda. Ya kan? Nah itu yoniso manasikara. Artinya dengan begitu, Anda akan mau lagi mencoba. Oke, nggak apa-apa, saya coba lagi ya. Oke, nggak apa-apa, saya coba lagi ya. Ya, jangan nanti dengar orang interview, aduh, saya sih ini kali nih, yang lain jago-jago amat gitu. Nah, jadi minder jadinya. Itu bukan yoniso manasikara, ya gitu kan. Nah, kalau misalnya lagi dengar interview misalnya, lagi meditasi, oh iya, kasih semangat. Oh, saya on the track nih. Saya sudah di jalan yang benar nih, gitu. Banyak yang berhasil. Semoga suatu saat saya pun berhasil. Saya akan coba lagi. Saya akan semangat, lebih tekun lagi latihan. Ya, nah itu proper intention, mendukung apa yang akan kita lakukan. Dengan begitu, Anda akan semangat terus. Apinya ada. Bukan, aduh lemes saya. Kapan saya seperti itu ya? Nah, itu Ayuniso Manasikara. Nah, jadi itu yang harus Anda lakukan, ya, berperhatian yang benar. Ya, empat hal ini faktor-faktor dalam kesuksesan, dalam keberhasilan. Artinya dalam hal apapun sebenarnya, ya kan? Bantu ulangi ya, determinasi, tekad Anda, niat Anda, lalu bangun kecenderungan, inklinasi. Setelah itu praktekkan, ya kan? Praktekkan.
Saya praktekkan, ya Anda harus ya berperhatian benar. Oh, wajar saya belum berhasil, saya kan putu jana. Bisa aja kan Anda seperti itu, wajar saya belum berhasil, saya putu jana, saya coba lagi deh. Ya wajar saya belum berhasil, saya kerjaannya banyak, saya sibuk, ya saya nanti coba lagi deh. Ya, wajar saya belum berhasil, cuma kan latihannya cuma sekali-sekali aja. Nanti saya akan coba lagi. Nah, terus menjaga semangat Anda, terus menjaga positive thinking Anda gitu kan. Ya, jangan langsung bikin mental block lah, nggak mungkin lah saya mau berhasil gitu kan, nggak mungkin lah. Nah, itu mental block yang akhirnya menyusahkan kita sendiri. Nah, itu. Pokoknya nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Asal kita tahu caranya. Nah, cara yang tepat untuk berhasil. Tinggal sabar aja gitu kan. Nah, ini sabarnya yang perlu dibangun lagi. Banyak yang ketawa-ketawa nih dari tadi nih. Sepertinya ya. Wah, semoga ini ya tercerahkan ya. Nah, jadi jangan patah semangat atau bagaimana langsung potong letter istilahnya langsung potong. Oh nggak bisa, saya nggak mungkin apalagi nggak mungkin jadi arahat dari kehidupan ini nggak mungkin. Belum dicoba, ya kan? Masih ada kesempatan, belum mati gitu kan. Pokoknya berjuang sampai mati baru dah nyerah gitu kan. Kalau belum masih ada kesempatan. Nah, ya, itu jadi itu kunci-kunci keberhasilan ya. Nah, ini bisa diingat oleh Anda semua nih. Ini bagus sekali. Nah, oke. Kita nih sudah dibentuk oleh kompetisi, ya kan? Harus jadi nomor satu dalam masyarakat. Disadari atau tidak disadari. Anda harus menjadi nomor satu. Anda harus mendapatkan apa yang Anda mau. Menjadi nomor satu. Itu sudah dibentuk dalam lingkungan kita, dalam keluarga, dalam lingkungan sekolah, pergaulan. Pokoknya kalau nggak yang paling tinggi, rasanya sesuatu hal yang hina atau rendah gitu. Nah itu konsep yang salah sebenarnya. Nah, itu akan memacu bisa dibilang ya jadi kompetitif jadinya. Jadi di dalam mungkin persaingan ya bisnis ya itu sih sesuatu hal yang wajar, tapi itu akan mempengaruhi sikap mental gitu ya, sikap mental yang akhirnya ya ke sana. Akhirnya ketika ada yang lebih tinggi dari kita, kita langsung drop. Enggak lah, saya enggak siap ya kalau gini, enggak mampu dah. Langsung merasa rendah diri gitu kan. Nah, itu sikap ini yang harus diperhatikan oleh Anda semua ya. Tidak ada apa namanya maksudnya tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau kita mau masalah keberhasilan ya orang ya itu dia punya karma sendiri, ya kan? Kita pasti juga bisa itu saja yang memotivasi. Ya, bersaingnya dengan sehat istilahnya. Sehat untuk kita juga, untuk kita sendiri juga gitu. Sehatnya bukan malah keberhasilan seseorang justru menjadi beban buat kita. Ini sikap mental yang salah.